Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aneh bikin video ini dan aneh upload di YouTube bukan karena apa-apa, karena kalau misalnya dikirim lewat WA itu bakal berat dan bakal lama. Jadi mendingan di YouTube kalian bisa nonton, bisa save. Gak usah di like, gak usah di subscribe. Ntar juga habis ujian bakal aneh hapus lagi, jadi tenang aja. Cukup kalian tonton. Kalau misalnya nggak ngerti nahu dan yang mau nanya-nanya nahu, mungkin di sini jawabannya. Jadi video yang pertama ini aneh mau ngebahas nahu dari bab mujarrad ya, bab abwabul mujarrad sampai mizanus sorfi atsani. Jadi nggak semua materi kelas 6 aneh bahas di sini, jadi dibagi dua biar videonya nggak kepanjangan. Nah, sekarang mulai aja. Nih, kita pakai buku nahu ini. Berhubung aneh nggak bawa buku catatan, jadi kita belajarnya pakai buku yang ini aja ya. Nih, buku nahu al-wadih yang warna biru. Nah, sekarang kita belajar tentang al-mujarrad wal mazid. Masih inget gak mujarrad sama mazid itu apa? Jadi mujarrad itu kata-kata yang emang asli. Contohnya itu kayak, bukan contohnya, emang fa'ala. Ini mujarrad. Tapi mazid kayak gimana? Mazid itu kayak af'ala. Jadi bertambah kan, fa'ala ada 3 huruf doang. Kalau mazid itu ada tambahannya, ada tambahan hurufnya. Entah itu satu huruf, entah itu 2 huruf atau 3 huruf. Ya, kayak gitu. Itu bedanya mujarrad dan mazid. Nah, sekarang kita bakal membahas abwabul mujarrad. Abwabul mujarrad. Jadi sebenarnya nahu kelas 6 ini cuma nge-review dari yang kita pernah pelajarin di kelas 2. Cuma di sini kayak diulang lagi biar pengetahuannya tambah dalam. Jadi kita tahu asal-asal kalimat ini dari mana, ya. Itu nahu kelas 6 itu mempelajari tentang dari mana kalimat ini berasal. Tuh. Nih, di kelas 2 kita belajarnya tuh ini kan. Di buku Sharh Ungu. Buka aja. Fa'ala yaf'alu, mujarrad itu ada 6 bentuk. Kalau di buku Sharh Ungu ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ada 6. Nah, di sini sama. Tapi ini lebih dikembangin lagi. Jadi mujarrad itu punya bab-babnya. Jadi 6 ini yang waktu itu kita pernah belajar di kelas 2 dikembangin ke bab-bab ini. Langsung ke qaidahnya. Al-fi'lul mujarrad qismani, tsulatsiyun wa rubaiyun. Fatsulatsiyu lahu ma'a mudhari'ihi sittatu abwabin hiya. Jadi mujarrad itu ada 6 bab. Kayak gini. Ada bab nasoro yang suruh, daraba yadribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu, hasiba yahsibu. Ada 6, itu buat mujarrad selasi. Bab itu maksudnya apa sih? Maksudnya tuh kayak semacam wazannya mungkin ya. Kalau misalnya nasoro yang suruh, itu tuh sama aja kayak yang tadi, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, afan. Jadi ini cuman dibikin bab-babnya doang gitu. Yang kedua misalnya doroba yadribu, itu sama aja kayak fa'ala yaf'ilu, sama yang kayak kita pelajarin di kelas 2. Terus yang ketiga nih, fataha yaftahu, itu sama aja kayak fa'ala yaf'alu. Fariha yafrahu, sama aja kayak fa'ila yaf'alu. Karuma yakrumu, sama aja kayak fa'ula yaf'ulu. Hasiba yahsibu, sama aja kayak fa'ila yaf'ilu. Nih, biar lebih ngerti contohnya kayak gini. Misalnya ada kata-kata jama'a yajma'u. Lihat harokatnya. Jama'a yajma'u. Fathah-fathah kan. Jama'a yajma'u. Kalau fathah-fathah berarti dia masuknya abwab fataha yaftahu. Kan sama tuh. A. Kalau A fathah-fathah berarti dia masuknya fataha yaftahu. Coba kita lihat lagi. Nih, misalnya nih. Lihat nih. So'uba yas'ubu. Ini kan domah-domah kan. Kita cari di abwabnya apa yang domah-domah. Nah, yang domah-domah itu karuma yakrumu. Kayak gitu ya. Jadi paling ntar di ujian disuruh nentuin abwab, termasuk abwab yang mana nih. Kalau misalnya dari kata-kata zahaba yadhabu, abwabnya apa? Oh, fataha yaftahu, kayak gitu ya. Lihat aja tamrin-tamrinnya, dikerjain. Mungkin kalau ada yang nggak ngerti ya PC aja lah. Dah, kayak gitu. Yang kedua, mazidus tsulati.
Tadi kan mujarrad sulasi. Belum. Nih, yang keempat. Mazid enggak, mujarrad rubai. Amma rubai al-mujarrad falahu waznun wahid. Kan kalau tadi waznnya ada 6 nih. Kalau mujarrad sulasi, sekarang mujarrad rubai itu cuma ada satu wazn doang. Apa? Fa'lala yufa'lilu. Itu waznnya. Nih, ayyakuna mudhari'uhu madmum wa harfil mudhari' maksurun ma qabla akhir. Madmum harfil mudhari' itu berarti dhammah harfu mudhari'. Harfu mudhari'nya itu apa sih? Ya-nya. Ya nih ya. Ya itu harfu mudhari' didomahkan wa maksurun ma qabla akhir dan dikasrohkan yang sebelum akhir ini nih. Nih. Jadi yufa'lilu itu ya. Udah kayak gitu doang. Nah, sekarang next. Mazidus sulati. Kalau tadi mujarrad sulasi, sekarang mazidus sulati. Mazid itu kalimat yang ada tambahannya. Kalau tadi cuma ada fa'ala doang, ini tuh ada tambahannya. Mazidus sulasi itu dibagi jadi ada 3. Yang pertama, biharfin wahid dengan tambahan 1 huruf, biharfaini dengan tambahan 2 huruf, bisalatati ahrufin dengan tambahan 3 huruf. Nah, coba kita lihat di biharfin wahid dulu. Jadi ini tuh sama aja kayak kata fa'ala ditambah 1 huruf. Itu ada 3. Ada af'ala, fa'ala, sama fa'ala. Ada af'ala, fa'ala, sama fa'ala. Mungkin ini kurang jelas kali ya. Af'ala itu biziyadatin hamzah fi awwalihi. Fa'ala biziyadati tad'if. Ama fa'ala biziyadati alif. Ya, kayak gitu. Jadinya yang harusnya hasaba jadi hasaba. Udah kayak gitu dong. Nah, ini biziyadati harfan isnani itu ada 5. Jadi ada 5 bentuk. Coba lihat kaidahnya aja. Mazidu biharfin wal hamzah awit tad'if awil alif. Ini yang tadi mazid yang ditambah 1 huruf. Itu ada ditambah hamzah, ditambah tad'if, ditambah alif. Ditambah hamzah jadinya af'ala, ditambah tad'if jadinya fa'ala, ditambah alif jadinya fa'ala. Nah, sekarang mazidu biharfaini huma al hamzah wan nun. Jadi yang pertama itu ditambah sama ditambah hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Jadinya in fa'ala. Jadi in fa'ala. Nah, tambah titiknya mana sih? In sorofa. Kalimat aslinya itu sorofa, tapi karena dia ditambah 2 huruf jadi in sorofa. Jadi ditambah hamzah dan nun. Yang kedua apa tambahannya? Yang kedua tuh tambahannya hamzah wata. Yang kedua tambahannya hamzah wata. Ifta'ala. Nih. Ishtamala. Jadi ifta'ala. Yang ketiga tambahan 2 hurufnya itu adalah if'alla, hamzah dan tad'if. Berarti ya, if'alla. Kan harusnya fa'ala, jadinya if'alla. Isfarro. Yang keempat tabaro, ini dari wazan tafa'ala. Ada 2 tambahan, ta sama alif. Yang ini taqaddama dari tafa'ala. Tambahannya apa? Ta sama tad'if. Ntar baca aja di kaidahnya nih. Ada kok. Nah, sekarang mazidu bisalahati ahrufin. Jadi ada 3 tambahan huruf dalam kata itu. Yang harusnya fa'ala jadinya ditambah 3 huruf. Jadi ada 4 ini. Nah, lihat. Yang pertama istaf'ala. Yang kedua if'awala. Yang ketiga if'awala. Yang keempat if'ala. Kelihatan ya? Nih, istaf'ala. Kan awal itu aslinya fa'ala, tapi ditambah 3 huruf. Hamzah, sin, ta. Jadinya istaf'ala. Kalau dimasukin dalam kalimat,
dalam kata jadinya ista'lama. Padahal aslul kalimahnya itu alama, tapi karena dimasukin 3 huruf ini jadinya ista'lama gitu. Yang kedua if'awala. Nih, tambahnya ini nih ada 3 kan. Nih. If'awala. Tambahannya juga ada 3 nih. Hamzah sama ini wawunya kehitungnya 2 soalnya dia tad'if. Ya, tad'iful waw. Jadi ini kehitung 3 nih. Wawunya 2, hamzahnya 1. Yang keempat if'ala. If'ala ini hamzah alif sama tad'if kan. Udah kayak gitu doang. Tadi baca-baca juga ngerti. Next. Sekarang mazidur rubai. Kalau tadi mazidur sulati, ini mazidur rubai. Tadi mujarrad rubai apa? Fa'lala kan? Fa'lala. Nah, sekarang fa'lala itu ditambah 1 atau 2 huruf. Coba kita lihat. Mazidur rubai nau'ani. Mazidun biharfin huwa ta fi awwalihi. Nih, misal contohnya nih. Kan mazid rubai itu mujarrad rubai itu fa'lala. Nah, di sini dia ditambah ta di depannya. Biji ada tita fi awwalihi. Jadinya tafa'lala. Tafa'lala. Jadi kayak gitu deh. Tafa'lala ditambah ta di awalnya. Jadi ini awalnya kata-katanya ba'tharo jadi taba'tharo. Ya, ngerti ya. Nah, yang kedua, sekarang mazidu biharfaini huma al-hamzah wan nun wa awil hamzah wa tanif. Contohnya kayak gimana? Nih contohnya. Kayak gini. Jadi kata-kata fa'lala jadi if'an-lala. If'an-lala. Kenapa if'an-lala? Karena dia ditambah hamzah dan nun jadinya if'an-lala. Contohnya apa? Ihron jama. Dari fa'lala jadi if'an-lala. Contohnya ihron jama. Nah, awil hamzah wa tad'if. Lihat contoh di sini. Nah, contoh kan jadinya if'alalla. Jadi kalau misalnya biharfin wahid itu tafa'lala. Kalau biharfan nisnani berarti if'anlala sama if'alalla. If'alalla itu contohnya ishma'alla sama iksya'arra. Gitu ya. Jadi kayak gini mah dibaca-baca aja, jangan terlalu dibawa pusing. Dah, sekarang masuk ke bab ba'du khosaisil fi'li ats-tsulati. Nih, ini kalau misalnya dimengerti ini kalau misalnya cuma dipelajarin sekilas doang mungkin kelihatannya ribet, cuma kalau misalnya udah dimengerti doang ini jadinya gampang kok jadinya. Ya. Oke. Jadi nah, sekarang next ke judul ba'du khosaisil fi'lus tsulati. Nah, sebelum kita lanjut ke bab ini nge-review bentar shorof kelas 2. Itu yang al-fi'lu bi'tibari ahruf apa bina gitu. Pokoknya lupa, intinya di shorof ungu ya, yang lebih pintar mungkin tahu itu bi'tibari apa. Itu ada 2, ada shahih sama mu'tal. Terbagi jadi 2, shahih dan mu'tal. Fi'lu shahih ini yang berbau shahih gitu, yang berbau bersih dari harful ilah. Kalau fi'lul mu'tal ingat aja karena ada ainnya, jadi dia itu yang ada harful ilahnya. Harful ilah itu adalah alif, waw, ya, itu harful ilah. Kalau shahih dia itu yang enggak ada harful ilahnya. Nah, shahih terbagi jadi 3, ada salim, mahmuz, sama mudha'af. Salim itu yang kalau enggak salah itu yang hamzahnya itu di depan. Kayak akala. Nah, hamzahnya di depan kan. Kalau mahmuz itu yang hamzahnya di tengah, itu kayak sa'ala. Nah, kalau mudha'af itu kayak yang pakai tasydid, jadi kayak madda ya, muddu, afa, yang ifu, ya gitu dah. Nah, itu shahih. Nah, sekarang kita ngomongin mu'tal. Ada yang namanya mu'tal. Mu'tal itu yang ada harful ilahnya. Terbagi jadi 3, ada mithal, ada ajwaf, ada nakis. Mithal itu yang harful ilahnya berada di depan. Ajwaf itu yang harful ilahnya berada di tengah. Nakis itu yang harful ilahnya berada di paling belakang.
Nah, yang bakal dibahas di sini itu ada mithal, ada ajwaf, ada nakis, juga ada mudhoaf. Ya, nanti ya. Nah, sekarang langsung aja. Ini tiap kelompok ana kenalin dulu ini fiil apa biar lebih gampang nanti kita ngekelompokinnya. Ngebahas qaidahnya. Ba'du khasa isil fi'lus tsulats. Coba kita lihat kolom pertama nih. Contoh pertama yang ini. Nih, lihat pulpennya. Nah, qada yaqdi, madha yamdi, da'a yad'u, dana yadnu. Nah, di sini ada harful ilah enggak? Ada kan? Ada harful ilah. Harful ilahnya apa? Nih, ya. Ini apa? Waw. Ini juga waw. Nah, harful ilahnya kalau misalnya fiil yang ada harful ilahnya namanya mu'tal kan. Nah, lihat nih mu'tal. Oh, berarti mu'tal. Terus kita lihat tuh, oh harful ilahnya berada di mana? Oh, berada di belakang. Berarti nakis. Nah, yang di paling belakang ini harful ilahnya huruf apa? Ya. Oh, berarti yang qada sama madha ini dia masuknya nakis ya. Nah, sedangkan kalau da'a sama yada'u, dana dan yad'nu itu masuknya nakis waw karena harful ilahnya yang terletak paling belakang itu waw gitu ya. Ngerti ya pembagiannya? Nah, langsung ke contoh kolom 2 nih, yang ini. Nah, coba lihat. Di sini ada ada harful ilah atau enggak? Ada kan? Ya sama waw. Ya sama waw nih. Ini kalau dijabarin jadi sayaro, baya'a, jawaza, sowagho nih. Ya sama waw ada harful ilahnya. Kalau ada harful ilahnya berarti mu'tal. Nah, terletaknya di mana dia? Terletak harful ilahnya di tengah kan? Sayaro, ya. Di sini ini ya di tengah. Ba'a jadi baya'a di tengah kan? Jaza, jawaza, wawnya di tengah. Sowagho, wawnya di tengah. Berarti ajwaf. Ini namanya fi'il ajwaf. Ajwaf itu yang harful ilahnya di tengah. Ini ajwaf ya. Nih dua ini ajwaf ya. Dua ini jaza sama sogho ini ajwaf waw. Karena ini yang di tengah ya, yang ini yang di tengah waw. Nah, ngerti ya? Nah, next yang ketiga. Ada madda ya muddu. Tadi yang ada tasydid namanya apa? Ya, benar, mudhoaf. Namanya mudhoaf. Madda ya muddu, syakko ya syukku, afa ya ifu, khaffa ya khifu. Dah. Ini namanya mudhoaf. Nah, tapi di sini dibagi lagi tuh jadi dua nih, lihat garis ya, dibagi lagi. Dua contoh teratas ini, madda sama syakko itu termasuk muta'addi. Yang afa sama ya ifu, khaffa dan ya khifu itu masuk kita lazim. Apa sih bedanya muta'addi dan lazim? Nih. Muta'addi itu contohnya itu kayak kurang tak ya. Contohnya itu kayak contoh gampang ya, kata tulisan jelek. Muhammadun ad-darsa. Kalau lazim itu kayak apa ya? Istahamma aliyun. Nih. Coba lihat. Sorry ini miring-miring. Muta'addi itu contohnya kata Muhammadun ad-darsa. Jadi fi'il, ingat aja ada mim. Nih mim di depan. Ingat aja kalau muta'addi itu yang mimnya di depan itu berarti dia memerlukan maf'ul. Fi'il yang memerlukan maf'ul. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu objek. Nah, gitu. Nah, ada juga yang namanya lazim. Nah, lazim ini fi'il yang enggak memerlukan maf'ul. Istahamma aliyun. Ya udah, enggak ada maf'ulnya gitu loh. Dah, berarti kan muta'addi dan lazim. Nah, di sini mudhoaf di sini. Ini kan mudhoaf nih, dibagi dua. Yang madda sama syakko ini muta'addi, yang afa sama khofa ini lazim. Tuh. Berarti ya, dicoret-coret bukunya, dibagi. Tuh. Ini berhubungan yang enggak bawa buku catatan, jadi aneh pakai buku cetak. Terus yang ketiga, kolom ketiga. Nih. Ini ada harful ilahnya atau enggak? Di antara ini. Ada kan harful ilahnya apa? Waw. Nah, waw itu terletaknya di mana? Di paling depan semua kan? Wa'ada, wajada, wasofa. Nah, kalau harful ilah yang terletak di depan namanya misal. Nah, misal apa namanya? Karena ini huruf waw, jadi misal waw. Nah, dah. Jadi udah dibagi nih ya. Ini nakis ya, ini nakis waw. Ini ajwaf ya, ini ajwaf waw. Ini mudhoaf muta'addi, ini mudhoaf lazim. Ini misal waw. Nah, baru kita ke qaidahnya.
In kana naqisan ya'ian au ajwafan ya'ian fahuwa min babi doroba. Masih ingat kan tadi yang bahas tentang bab-bab, ada doroba yadribu, ada nasoro yang suruh, ada fathah yaftahu, ada karuma yakrumu. Nah, ada banyak yang ada 6 itu. Yang di abwabul mujarrad yang paling depan tadi. Nah, di sini tuh ngebahas kalau misalnya nakis ya sama ajwaf ya. Nakis itu yang mana coba? Yang paling belakang. Kalau ada nakis ya dan ada ajwaf ya, itu tuh termasuk dari bab doroba. Coba kita lihat nakis ya dan ajwaf ya. Ini nakis ya nih. Ini nakis ya. Ini ajwaf ya. Ini babnya bab doroba yadribu. Doroba yadribu ai. Kodo yakdi ai. Mado yamdi ai. Ngerti kan gimana? Saro yasiru ai. Jadi ini termasuk si nakis ya sama ajwaf ya. Ini termasuk bab doroba yadribu. Nih, ya ngerti ya. Jadi kalau disuruh ngebabin misalnya ada kata-kata ba ya bingung, ini babnya apa nih? Oh, babnya doroba yadribu gitu. Ini ngemudahin gitu loh. Nah, terus ke kaidah yang kedua. Wa in kana naqisan wawiyan au ajwafan wawiyan fahuwa min babi nasara. Tapi kalau misalnya ada nakis waw dan ajwaf waw, itu termasuk dari bab nasoro. Kalau tadi kan doroba yadribu ai, kalau ini nasoro yang suruh au. Nih. Kalau misalnya ada nakis waw, ini nakis waw, dan ajwaf waw, ini ajwaf waw, itu dia termasuk dari bab nasoro yang suruh. Mau ngebuktiinnya gimana? Da'a ya da'u, dana ya da'nu. Nasoro yang suruh au. Sama kayak ini, jaro ya juru au. Maksudnya au di sini harokatnya ya, fathah, domah. Soro ya suhu au. Nah, jadi dia masuknya nasoro yang suruh ya. Berarti ya. Terus kaidah selanjutnya, wa in kana mudha'afan fa in kana muta'addiyan fa huwa min babi nasara katsiran. Wa in kana laziman fa huwa min babi daraba ghaliban. Jadi kalau misalnya ada mudha'af yang muta'addi. Nih, mudha'af yang muta'addi. Nih. Dua ini, kalau ada mudha'af muta'addi, dia masuknya ke bab nasara yang suruh. Tapi kalau mudha'af lazim, dia masuk babnya daraba yadribu. Gitu aja cara nyocokinnya, kan nasoro yang suruh au, madda ya muddu au, syakko ya syukku au. Kalau ini nih, afa ya ifu doroba yadribu ai, khofa ya khifu ai. Ya, ngerti kan maksudnya gimana? Ya, next kaidah selanjutnya, wa in kana mithalan wawiyan fahuwa min babi doroba ghaliban. Jadi kebanyakan kalau misalnya ada misal waw itu ini misal waw, wa'ada, wajada, wasofa, itu namanya misal waw karena waw itu harfu ilah dan dia terdapat di depan. Itu dia termasuk bab doroba yadribu. Jadi ini tuh kayak kaidahnya tuh kayak menyimpelkan gitu loh. Jadi kita patokan, oh kalau ini apa? Ini tuh babnya ini gitu loh. Saya misal waw, itu babnya doroba yadribu. Nah, berarti kan yang tadi ini, jadi misal waw itu dia masuk babnya biasanya doroba yadribu. Sekarang kita ke pembahasan baru, al-ibdalu wal-i'lalu. Untuk memudahin al-ibdalu sama al-i'lalu ini, cara ngebedainnya, al-i'lal itu ingat aja kata kuncinya, dia itu harful illah. Jadi al-i'lal itu menggantikan posisi harful illah dengan harful illah yang lain. Jadi harful ilahnya itu saling menggantikan posisi gitu. Nah, kalau al-ibdal mengganti huruf dengan huruf lainnya, nggak mesti harful ilah itu ya. Jadi al-i'lal itu mengganti harful ilah dengan harful ilah lainnya. Nah, contohnya, coba kita lihat langsung ke kaidah aja. Nih. Yang pertama itu qalbul alif wal ya wawan. Jadi mengganti si alif dan ya menjadi waw. Ini masuknya i'lal karena alif, ya, sama waw itu harful ilah. Jadi dia masuknya ini i'lal ya, bukan ibdal. Nanti ibdal ada di pembahasan belakang. Sekarang yang pertama qalbul alif wal ya wawan. Kapan aja alif dan ya itu diganti jadi waw? Itu yang pertama. Nih.
idza waqa'atil alif ba'da dhammin tuqlabu wawan. Jadi alif itu diganti jadi waw ketika dia terletak setelah dom, setelah dhammah. Contohnya nih, ada kalimat syahadas saihun al harama. Nah, masih ingat naibul fa'il kan? Naibul fa'il itu di kelas 4 misalnya fataha jadi futiha, fataha membuka, futiha itu dibuka artinya. Nah, kalau misalnya ini gimana nih, syahada jadinya kan syuhida, tapi sebenarnya asal kalimatnya itu syuhida, bukan pakai waw tapi pakai alif, nggak bisa kebaca kan kalau kayak gini. Berarti alifnya diganti jadi waw. Kenapa diganti nih? Jawabannya idza waqa'atil alif ba'da dom tuqlabu wawan. Jadi kalau ada alif setelah dom itu diganti jadi waw. Nih, cocok kan sama yang ini? Sama kayak hakama diganti jadi hukima. Kan asal kalimatnya gini Kak, hukima pakai alif. Sama kayak sahamal halimul muzniba, suhimal muzniba. Jadi asal kalimat itu kayak gini nih, ada alifnya. Cuma alifnya diganti pakai waw ya. Gara-gara sebelum alif itu dhammah. Ya kayak gitu dong. Nah, terus kaidah yang kedua, kapan ya itu diganti jadi waw? Nih, lihat kaidahnya. Nih, idza waqa'atil ya sakinah ba'da dhammin tuqlabu wawan. Jadi kalau misalnya ada ya sukun setelah dhammah itu diganti jadi waw. Contohnya gimana? Gini, misalnya aina athamaru diganti jadi fathamaru muni'un. Kan asal kalimatnya muini'un ya, karena ini kan ya. Ini kan ya nih. Harusnya kan muini'un. Cuma kenapa jadi muni'un? Karena tadi ketika ada ya sukun, sedang sebelumnya itu ada dhammah, berharokat dhammah nih, sebelumnya kan dhammah nih. Jadinya muni'un, karena kita nggak pernah dengar kan ada kalimat muini'un. Nggak ada kalimat ya sukun sebelumnya itu dhammah tuh nggak ada, jadi diganti jadi waw. Sama kayak aisaro jadi musirun, padahal asal kalimatnya muisirun. Kayak aikon tuh bil khabari fa ana muqinun bih. Muqinun di sini asal kalimatnya muikinun, diganti jadi muqinun ya. Jadi paling nanti di ujian disuruhnya nentuin asal kalimatnya, kalau enggak ubah asal kalimat jadi kalimat yang kayak gini ya. Sering-sering baca contoh aja. Nah, terus sekarang qalbul waw yaan. Jadi mengganti waw jadi ya. Kan kalau tadi ya ke waw, kalau ini waw ke ya. Ini masih masuknya i'lal karena dia harful illah. Coba langsung ke kaidah. Kaidah yang pertama. Nih, ini emang rada ribet sedikit. Tuqlabul waw yaan. Jadi idza ijtama'at hiya wal ya fi kalimatin wa kan al-ula minhuma sakinah. Jadi kalau misalnya waw dan ya itu bertemu dalam satu kalimat dan yang pertamanya itu berharokat sukun. Maksudnya gimana? Yang kayak gini. Qalbul wawi ya'an. Nih, coba lihat contoh satu. Nih, satu ini nih. Nih. Yasudul mar'i bi adabihi fakun sayyidan. Nih, coba lihat kalimat sayyidan. Asal kalimat sayyidan itu saywidun. Jadi sayyidan, sayyidun aslinya itu asal kalimatnya itu saywidun. Karena apa? Karena nih lihat yasudu. Bukan yasuidu tapi yasudu. Jadi harusnya saywidun. Nih, terus tapi ingat tadi iza ijtama'at waw wal ya fi kalimatin wa kan al-ula minhuma sakinah. Ini sakinah kan, saywidun. Ini sakinah kan. Kanat al-ula minhuma sakinah. Nih sakinah. Jadinya tuqlabu waw ya'an. Jadi wawnya diganti jadi ya, jadinya sayyidun. Itu ya. Sama kayak likulli imri'in ma nawa fal a'malu binniyat. Ini biasanya Ustaz Hashim sering ngasihnya yang ini nih, contohnya bin niwiyah. Sebenarnya gitu kan aslinya bin niwiyah. Cuma kenapa bisa jadi bin niyat? Karena ijtama'at waw wal ya fi kalimatin wa kanat al-ula minhuma sakinah. Wawnya sakinah kan. Berarti wawnya diganti jadi iya gitu. Sama kayak ini hayyinun. Asal kalimatnya haywinun. Kayak gini. Kayak gini karena ini ijtama'at akhirnya diganti jadi iya gitu. Nah, kaidah yang kedua. Nih.
kapan nih waw diganti ya? Yang kedua, idza waqa'at sakinah ba'da kasrin. Jadi kalau misalnya ada waw sakinah ba'da kasrin. Contohnya kayak gini. Anjaza hurrun ma wa'ada. Jadi fa anjizil mi'ada. Mi'ada ini asal kalimatnya mi'adun. Mi'adun. Kenapa dia jadi mi'ad? Karena waw sukun sebelumnya kasroh. Kalau ada waw sukun sebelumnya kasroh, diganti jadi ya wawnya, jadi mi'ad. Sama kayak di bawahnya. Ya annahu khairu mizanin. Mizan itu asal kalimatnya miuzanun. Nah, miuzanun karena dari wazana kan, wazana bukan yazana, wazana. Jadi pakainya miuzanun. Nah, karena ini waw sukun sebelumnya ada kasroh diganti jadi ya. Sama kayak ini fazanahul iraqu. Jadi asal kalimatnya iuraqun. Karena ini waw sukun sebelumnya ada kasroh diganti jadi iraq. Nah, itu ya. Sekarang kaidah yang ketiga. Kapan lagi nih waw diganti ke ya? Idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Jadi kalau misalnya ada waw ini terletak di ujung setelah kasroh. Contohnya kayak gini. Gimana ya biar kelihatan? Susah nih. Nah, gini. Wa andamuhuma al-adi. Nih. Awalnya itu asal kalimatnya itu al-adiyu. Soalnya nih lihat dari sini. Ya'du al-mar'i ala akhihi. Wa andamuhuma al-adi. Harusnya al-adiyu. Kenapa al-adi? Karena sebelumnya itu kasroh. Dia waw mutatarrifah, waw yang di ujung, dan sebelumnya itu kasroh diganti jadi ya. Sama kayak bawah-bawahnya, kayak al-ali. Ini awalnya al-aliyu. Karena ya'lu. Nih, mutatarrifah ba'da kasr. Udah ngerti ya? Sekarang ke bab selanjutnya. Nih, yang ketiga. Qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Jadi mengubah waw dan ya menjadi hamzah. Itu ada, ini rada ribet juga nih, ada 3 sebab. Pertama, nih, tuqlabul waw ya'an hamzatan. Waw dan ya diganti ke hamzah. Itu kapan aja? Yang pertama, idza tatarrafat ihdahuma ba'da alifin zaidatin. Jadi kalau misalnya dia berada di ujung kalimat, di ujung fiil nih, dan sebelumnya itu alif zaidah. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nih, idza da'akal mutarra fastajibid du'a. Nih, ini contohnya nih. Kan dari da'a ya da'u. Sebenarnya kalimatnya itu du'aun, bukan du'aun. Tapi karena dia terletak di ujung nih, si wawnya terletak di ujung, dan ini ada alif zaidah. Nih du'a, nih. Alifnya itu nih alif zaidah nih namanya. Jadi diganti jadi du'aun. Sama kayak ini kodo. Harusnya kan kodoyun ya. Jadi ya kodoun. Karena ada alif zaidah nih tengah-tengahnya nih. Jadi ya-nya diganti jadi hamzah nih. Qalbul ya hamzatan. Kayak gini juga wafa. Tuh diganti jadi hamzah. Itu ya yang pertama, intinya diganti kalau misalnya si ya dan waw ini di ujung dan sebelumnya itu ada alif zaidah gitu ya. Nah, yang kedua, tuqlabul waw wal ya hamzah fi ismi fa'il. Ismi fa'il, tahu kan ismi fa'il? Al-ajuf as-sulasi. Ajuf, ingat ajuf tadi apa? Misal ajuf nakis. Ajuf itu yang harful ilahnya di tengah. Alladzi wasatuhu alif. Oh, jadi ajuf sulasi yang tengahnya alif. Nah, contohnya kayak gimana? Nih, contohnya idza sada ahadun bimalihi fakun saidun biadabika. Nah, said di sini kan fa'il ya. Dia fa'il. Jadi kalau misalnya ada ajuf sulasi, ini kan tengahnya alif nih, yang tengahnya alif. Nah, ini diganti nih jadi hamzah. Kalau dijadiin fa'il kan harusnya sayidun, harusnya gitu kan. Tapi ya-nya tuqlabul ya hamzatan, jadi pakai hamzah. Ya, karena dia ajwaf sulasi yang tengahnya alif. Diganti dah kalau dijadiin ismul fa'il. Sama kayak latas iza hala hailun. Hala hailun. Harusnya hawilun ya, apa hayilun gitu. Harusnya antara dua itu dah pokoknya. Jadinya hailun. Sama nih kayak haidun. Dari hada. Nah, kayak gitu ya. Yang ketiga,
harful mad az-zaid fi mufrad muannats yuqlabu hamzatan idza waqa'a fil jam'i ba'da alif sighatin muntahal jumu. Jadi misalnya ada mufrad muannas nih, shahifatun, nih mufrad muannas nih. Shahifatun itu mufrad muannas, terus diganti ke jamak jadi sohayifun. Ya kan, harusnya sohayifun dong, karena ini kan ya kan, sohayifun. Tapi kenapa diganti jadi sohaifun? Karena di jamak ini ada alif ini namanya alif sighatul muntahal jumu nih. Ini namanya alif sighatul muntahal jumu. Jadi kayak masajid, terus apa lagi? Rosail, nih kayak gitu-gitu, itu tuh alif sighatul muntahal jumu tuh namanya nih. Jadi karena ada alif sighatul muntahal jumu di jamak ini, jadi diganti jadi hamzah. Sama kayak ini, ajais, rosail gitu ya. Ngerti ya? Oke, sip. Kalau nggak ngerti bisa tanya aja lagi. Ya, sekarang yang keempat. Qalbul wawi wal ya'i alifan. Nah, ini enak nih. Ini udah mulai gampang. Jadi, waw dan ya diganti ke alif. Itu kapan? Nih, lihat kaidahnya. Kaidahnya cuma satu. Idza taharrakatil waw wal ya wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Jadi kalau ada waw dan ya berharokat, terus sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah, jadi diganti tuh jadi alif. Nih, biar langsung yang gampangnya langsung ke contoh. Nih, kana Abu Bakri yaqulul haqqa idza qala. Coba kita ambil kalimat qalanya. Qala itu asal kalimatnya qawala. Qawala. Nah, lihat kaidahnya nih. Idza taharrakatil waw, ini wawnya berharokat gak? Ya kan, berharokat kan. Wa kana ma qablahuma maftuhan, ini maftuh gak? Fathah gak? Ini maftuh kan, fathah. Tuqlabani alifan, diganti jadi alif. Jadi kola. Jadi kola ini dia terbentuk dari proses yang ada prosesnya gitu, nggak langsung ada kata-kata kola. Sama kayak mala. Mala itu dari mayala. Nih, di ya-nya berharokat kan, terus sebelumnya berharokat fathah. Nah, berarti diganti tuh ya-nya jadi alif. Jadi mala. Sama kayak ini da'a. Jadi asal kalimatnya da'awa. Terus diganti jadi da'a karena apa? Karena wawnya berharokat kan nih. Idza taharrakatil waw wal ya, dia berharokat dan sebelumnya itu fathah. Sama kayak ini juga Roma. Aslinya itu Romaya. Romaya bukan sih? Ya pokoknya itu. Ya-nya diganti jadi alif. Tuh. Terus ini juga yang kelima. Qalbul wawi wal ya itaan. Ini juga kaidah cuma satu nih. Nih, lihat kaidah nih. Took my hand. Idza waqa'atil waw awil ya qabla ta alif ti'al wa ma tasarrafa minhu tuqlabutaan. Jadi kalau misalnya ada waw atau ya sebelum ta alif ti'al. Jadi kalau misalnya ada waw atau ya sebelum ta alif ti'al, diganti tuh jadi ta. Maksudnya gimana? Gini nih. Misalnya wasola. Wasola diganti wazannya jadi ifta'ala jadi iwtasola, ya enggak? Coba wasola, fa'ala, dimasukin nih ifta'ala tambah hamzah sama ta, iwtasola kan. Nah, kita nggak pernah dengar kata-kata iwtasola kan. Nah, ini qalbul waw ta'an, diganti wawnya jadi ta, jadi ittasola. Itu karena dia ngeganti waw sama ya yang ada di ta alif ti'al. Ya, ngerti ya? Kayak wa'azo, iwtazo, ittazo, yasaro, itasaro, ittasaro. Udah kayak gitu dong. Jadi qalbul waw wal ya ta'an. Oke. Terus sekarang al-ibdal. Al-ibdal. Jadi kalau tadi al-i'lal itu mengganti huruf ilah dengan huruf ilah yang lainnya. Kalau ibdal tuh ya ganti bebas gitu loh. Intinya ngeganti gitu. Dah. Tuh biar gampang aja, biar enggak dibawa pusing. Nah, lihat nih. Al-ibdalu. Lihat qaidnya yang pertama. Idza kana awwalu sulasi dalan aw dalan aw zayan wa buniya ala ifta'ala. Jadi kalau misalnya ada dal, za sama zai di dalam wazan ifta'ala, itu bedalu ta ifta'ala dalan. Ta yang ada di ifta'ala ini diganti jadi da. Nah, maksudnya gimana? Contohnya gini. Ini da, za sama zai ya. Sama nih, da, za, zai. Nih, ada depannya tuh da, za sama zai di sulasi ini.
Kalau misalnya ada ini yang depannya da sama zai, terus dimasukin nih ke wazan ifta'ala. Jadi kan idta'a, idtakaro, iztahama. Nah, kalau terjadi kayak gini, ta ifta'ala di sini diganti jadi dal. Kapan diganti jadi dal? Kalau misalnya yang depannya itu ada sulasi yang depannya da sama zai. Idta'a jadi idda'a, iztakaro jadi izdakaro, iztahama jadi izdahama gitu ya. Sama halnya kayak bawahnya nih, idza kana awwalu sulasi shad au dad au ta au za. Nih, kalau misalnya sulasi depannya so, do, to, dan zo, dan dia tuh dimasukin ke wazan ifta'ala. Nih, masukin wazan ifta'ala tuh bedalu ta ifta'ala to. Kalau tadi ta-nya diganti jadi dal, sekarang ta-nya diganti jadi to. Kalau misalnya awal sulasinya itu 4 huruf ini, shad, dor, to, zo ya. Misalnya dari sahiba, istahaba jadi istohaba, doroba, ittaroba jadi ittoroba, tola'ah, ittala'a, ittola'ah, zolama, istalama, istolama. Gitu, ngerti ya? Diganti aja. Oke, next, al-i'lalu bitaskin. Nah, ini i'lal bitaskin. Nih, biar gampangnya coba lihat kaidahnya. Idza kana al-harful mu'tal fi kalimatin mutaharrikatin wa kana qablahu harfun sahih sakinun sukkina al-mu'tal bi naqli harakatihi ila al-harfi sahih wa yusamma hadha al-i'lalu bitaskin. Contohnya langsung ke contoh aja ya biar gampang. Misal ada kata-kata koma. Koma itu kan asal katanya qama. Dan aslul kalimah mudorehnya itu yakwumu. Nah, kalau terjadi kayak gini nih, idza kana al-harful mu'tal fi kalimatin mutaharrikan. Ini harful mu'talnya mana nih? Waw kan? Waw nih. Kalau misalnya ada harful mu'tal berharokat nih, ini wawnya berharokat gak? Berharokat kan, domah. Wa kana qablahu harfun sahih sakinun, dan sebelumnya itu harfu sahih yang selain alif waw ya, dan dia sukun. Nih sukun kan, qaf bukan termasuk harful ilah kan, dan dia sukun. Sukkinal mu'tal binaklin harakatihi ilal harfis sahih. Mu'talnya disukunkan dengan cara menukar harokat. Jadi ko ama wa ini ditukar nih harokatnya jadi yakumu. Jadi dari yakumu jadi yakumu. Udah gitu doang. Jadi al-i'lal bitaskin itu contohnya kayak gitu. Dari yakumu jadi yakumu, yadwumu jadi yadumu. Nih kayak gini nih. Oke, tinggal ditukar doang. Oke. Terus next, al-mizanus sarfi. Nih, al-mizanus sarfi awal. Pertama, ini nggak usah dibawa ribet di kaidahnya. Kalau misalnya kita lebih fokus ke contohnya bakal lebih mudah. Jadi wazan itu kan kayak misalnya ada kata-kata kataba, wazannya berarti fa'ala. Yaktubu berarti wazannya yaf'ulu gitu. Ya, paham ya wazan maksudnya apa? Nah, terus langsung ke qawaid. Yuzanu sulasiyu al-mujarrad bi wad'il fa min fa'ala. Maka al-harfil awal wal ain maka tsani wal lam maka salis. Jadi fa menempati posisi awal, ain menempati posisi kedua, lam menempati posisi ketiga. Kayak tadi kataba jadinya fa'ala gitu, bukan la'afa, bukan alafa, tapi fa'ala tuh. Dah, contohnya mana nih? Contohnya syariba jadi fa'ila. Paling nih ntar ada kalimat kayak gini kita disuruh cari apa wazannya gitu. Misalnya karuma wazannya apa? Fa'ula. Apa nih? Kelihatan. Komarun fa'alun gitu. Udah. Terus yang kedua, yuzanur rubai wal khumasi al mujarradan bi ziyadati lam fil awwal wa lamaini fi tsani ala ahrufi fa'ala. Nih kayak gini. Jadi saya ada kata-kata dahroja. Kan kalau tadi cuma 3 fa'ala gampang tuh. Nah, sekarang kalau dahroja apa nih yang ditambah? Nah, kalau dahroja berarti yang ditambah tuh lamnya. Dahroja jadinya fa'lala, da-nya sebagai fa, ha-nya sebagai ain, ro-nya sebagai la yang pertama, jimnya sebagai la yang kedua. Gitu, ngerti ya?
Nah, kalau misalnya khumasi kayak enggak, ini masih ruwai ini. Kayak dirhamun, jadinya fi lalun, da sebagai fa, ain sebagai ro sebagai ain, ha sebagai lam, mim sebagai lam. Ya, ngerti ya? Ini rubai. Nah, ini khumasi nih, safar jalun. Jadinya fa'allalun gitu. Jadi sin sebagai fa sebagai ain, ro sebagai lam. Ini kan lamnya tadif kan. Ja-nya termasuk lam yang tadif ini. Jadi lam ini ada dua, mengandung dua, ro sama ja. Nah, baru nih lam yang terakhir, ini lam yang terakhir. Tuh. Fa'allalun, safar jalun, wazannya fa'allalun. Paling ntar ditanya gitu. Dah. Terus kaidah yang ketiga, idza kanatil kalimatu mazidah bitad'if biharfin biharfin du'ifal harf al muqabil lahu fil mizan. Jadi kalau misalnya intinya gampangnya ya, kalau misalnya ada tad'if udah masukin aja tad'ifnya gitu. Misalnya hadzaba, jadinya fa'ala, bukan fa'ala doang tapi fa'ala. Udah gampangnya gitu. Intinya kalau ada tad'if masukin aja gitu tad'ifnya. Qasama jadinya fa'ala tetap. Jadi tambahin tad'if di wazannya. Sama kayak yang kaidah yang keempat, idza istamalatil kalimatu ala harfin zaidin au aktsar wudi'a zaid makanahu fil mizan. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang ada tambahannya, ada mazidnya, tulis aja mazidnya gitu. Misalnya kayak la'aba. Kita nggak nulis fa'ala tapi fa'ala karena kita nulis ziyadahnya. Ini kan ziyadahnya alif kan, la'aba. Aslinya kan la'aba biasa kan. Tapi ini ada alifnya, berarti la'aba. Berarti kalau ditanya wazannya itu fa'ala. Ikutin gitu, ikutin yang ditambah. Terus yang kedua, insorofa. Wazannya infa'ala. Nih, kan harusnya awalnya asal kalimahnya sorofa kan. Tapi karena ada tambahannya jadi insorofa. Berarti wazannya ngikut dong, ditambah juga infa'ala. Ini juga wazannya ngikut, istakhbaro jadi istaf'ala wazannya. Gitu. Ntar sih paling cuma disuruh nentuin wazannya yang mana. Ini mizan sorfi awal. Sekarang yang atsani. Nah, ini coba lihat kaidahnya. Idza hasala fil kalimati ibdalun aw i'lalun bil qalbi aw taskin wuzinat al kalimatu ala hasbi asliha qabla al ibdal. Jadi kalau misalnya ada kalimat ibdal dan i'lal, kayak tadi tuh yang diubah-ubah tadi, ibdal sama i'lal tuh yang tadi. Ini tuh kalau disuruh nentuin wazannya, kita ke kalimat awal. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Soma. Ini kita nulisnya bukan fa'ala, bukan kayak gitu, tapi fa'ala. Karena soma asal kalimatnya apa? Soama kan. Jadinya wazannya ikut fa'ala. Jadi kalau misalnya ada ibdal dan i'lal, terus disuruh nyari wazannya, dia kembali ke fi'il yang belum di apa-apain, fi'il yang masih belum di i'lal atau di ibdal. Berarti ya, kayak ini soma. Dia kan ini maksudnya i'lal kan. Awalnya soama gitu. Jadi ya fa'ala. Jadi wazannya ngikutin yang awalnya gitu, yang belum diubah. Istabaro ifta'ala, bukan ifta'ala kan, tapi ifta'ala. Jadi ngikutin yaqumu, yaf'ulu. Kan awalnya yaqwumu, ya kan? Ingat kan yang tadi? Udah kayak gitu. Ini yang kaidah awal. Yang kaidah saninya, idza hudifa minal kalimati ba'du ahrufiha hudifa nadhiru dzalika minal mizan. Jadi kalau misalnya ada harfun yang dihafaz, ada apa? Hadzaf yang dihilangkan, ya udah berarti di wazannya juga dihilangin. Contohnya kayak kum itu kan dari kalimat ini fi'lul amri dari kalimat koma yakumu. Koma itu kan asal kalimatnya qawama. Terus dia di sini tulisnya kum. Yang hilang huruf apa? Waw kan. Waw itu di depan, tengah apa belakang? Tengah. Nah, kalau di tengah itu ain kan wazannya. Kalau depan kan fa, tengah ain, belakang lam. Berarti yang hilang waw, berarti ainnya nggak ada dong, berarti full gitu. Jadi ainnya hilang gitu. Ya kalau misalnya emang dihilangin, ya udah wazannya juga dihilangin gitu. Is'au, if'au jadinya. Kan nggak ada lamnya nih. Karena ini
Sa'a kan pakai iya, sa'a pakai iya gitu kan. Nah ya-nya hilang, nggak ada, ikutin aja jadi if'au tanpa lam karena emang lamnya nggak ada gitu. Kayak nih hibatun jadi ilatun, terus zinatun jadi ilatun gitu. Jadi ini mah sering-sering dibaca aja sebenarnya gitu. Jadi kalau emang dihilangin ya udah hilangin gitu. Dah, ngerti kan? Nah, ini mizani sorfi. Dah, cukup sekian dulu. Yang sisanya besok lagi. Soalnya kebanyakan. Oke. Jangan lupa belajar dikit lagi nih HI. Semangat.